Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Alifatul dari Prodi Manajemen Universitas Wisnuwardana. Berikut saya akan mempresentasikan tentang konsep sistem informasi manajemen. Pengertian sistem. Sistem adalah sekumpulan unsur atau komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap sistem memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi, seperti input, yaitu data atau sumber daya yang masuk ke dalam sistem. Contoh, data siswa, data karyawan, dan data penjualan. Proses, kegiatan yang mengubah input menjadi hasil atau informasi. Contoh, mengelola data nilai menjadi laporan. Output, yaitu hasil dari proses yang telah dilakukan. Contoh, laporan keuangan nilai akhir mahasiswa. Selanjutnya ada feedback, yaitu informasi yang digunakan untuk perbaikan sistem. Contoh evaluasi hasil laporan untuk memperbaiki proses kerja. Kesimpulan sistem membantu organisasi agar kegiatan berjalan teratur, terorganisasi, dan mencapai tujuan secara efisien. Manfaat sistem informasi manajemen atau SIM. Sistem informasi manajemen adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menampilkan informasi yang dibutuhkan oleh manajer untuk mengambil keputusan. Manfaat sistem informasi manajemen. Yang pertama, mendukung pengambilan keputusan. Manajer dapat mengambil keputusan lebih cepat dan tepat berdasarkan data yang akurat. Dua, meningkatkan efisiensi kerja, yaitu pekerjaan administratif menjadi otomatis tidak perlu dilakukan secara manual. Yang ketiga yaitu mempermudah koordinasi antar bagian. Data dari berbagai bagian, misalnya keuangan, produksi, dan pemasaran bisa diakses bersama secara terintegrasi. Yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan, yaitu informasi yang cepat dan akurat membuat pelayanan kepada pelanggan lebih baik. Yang kelima atau yang terakhir yaitu mengurangi kesalahan manusia atau human error. Karena sistem sudah terkomputerisasi dan datanya tersimpan rapi. Contoh manfaat sistem informasi manajemen yaitu sistem informasi akademik atau SIAKAT di kampus membantu bagian akademis mengelola data mahasiswa, jadwal kuliah, dan nilai secara cepat dan akurat. Penerapan sistem informasi manajemen. Penerapan sistem informasi manajemen sangat luas dan dapat ditemukan di berbagai bidang kehidupan dan organisasi. Yang pertama dalam bidang pendidikan, yaitu menggunakan sistem informasi akademik, SIAKAT, untuk mencatat data mahasiswa, jadwal kuliah, nilai, dan kehadiran. Yang kedua, yaitu memudahkan dosen, mahasiswa, dan bagian administrasi untuk mengakses informasi. Penerapan sistem informasi manajemen yang kedua dalam bidang bisnis yaitu menggunakan ERP, yaitu Enterprise Resource Planning, untuk menghubungkan data produksi, keuangan, gudang, dan penjualan secara otomatis. Membantu manajer melihat kondisi perusahaan secara menyeluruh. Penerapan sistem informasi manajemen yang ketiga pada bidang kesehatan, yaitu sistem informasi rumah sakit atau SIRS. Itu mencatat data pasien, dokter, obat, dan pembayaran. Membuat pelayanan lebih cepat dan data pasien tersimpan aman. Penerapan sistem informasi manajemen yang keempat itu ada di bidang pemerintahan, yaitu menggunakan e-government untuk memberikan layanan publik secara online. Misalnya pembuatan KTP, pajak, atau izin usaha. Kesimpulannya, sistem informasi manajemen membuat setiap bidang lebih efisien, transparan, dan terkontrol. Kerugian jika tidak ada sistem informasi manajemen. Tanpa adanya sistem informasi manajemen, organisasi akan mengalami banyak kendala dalam mengelola data dan membuat keputusan. Yang pertama, data tidak akurat dan sulit diperoleh. Proses pencatatan manual sering menimbulkan kesalahan dan keterlambatan. Yang kedua, sulit mengambil keputusan. Karena tidak ada informasi yang cepat dan jelas, pimpinan sulit menentukan langkah strategis. Yang ketiga, koordinasi antar bagian tidak efektif. Misalnya bagian keuangan dan gudang tidak punya data yang sama, sehingga bisa terjadi kesalahan stok. Kerugian yang keempat yaitu meningkatkan biaya dan waktu. Pekerjaan manual membutuhkan lebih banyak tenaga dan waktu. Yang kelima, atau yang terakhir yaitu produktivitas menurun karena banyak waktu terbuang untuk mencari atau memperbaiki data tersebut. Contoh, tanpa sistem informasi
Perusahaan bisa salah mencatat jumlah barang di gudang sehingga menyebabkan kerugian penjualan. Tahap-tahap sistem informasi manajemen. Untuk menerapkan sistem informasi manajemen dengan baik, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan agar sesuai sistem dengan kebutuhan organisasi. Yang pertama yaitu perencanaan sistem atau sistem planning, yaitu menentukan tujuan, kebutuhan, dan manfaat dari sistem yang akan dibuat. Contohnya, menentukan bahwa sistem digunakan untuk mempercepat laporan keuangan. Yang kedua, analisis sistem, sistem analisis, yaitu mengidentifikasi masalah dalam sistem lama dan kebutuhan pengguna. Contoh, menganalisis mengapa laporan penjualan sering terlambat. Yang ketiga, yaitu perancangan sistem atau sistem desain, yaitu membuat rancangan sistem baru, meliputi database, tampilan program, dan alur kerja. Contoh, mendesain tampilan aplikasi keuangan dan struktur database-nya. Yang keempat, yaitu penerapan sistem atau sistem implementation, yaitu menginstal sistem, melatih pengguna, dan mulai menggunakan sistem secara resmi. Contoh, mengadakan pelatihan bagi karyawan untuk memakai sistem yang baru. Yang kelima yaitu pemeliharaan sistem, sistem maintenance, yaitu mengevaluasi dan memperbaiki sistem agar tetap berfungsi dengan baik seiring perkembangan teknologi. Contohnya yaitu update software, memperbaiki bug, serta menambah fitur baru. Kesimpulannya yaitu sistem informasi manajemen adalah alat penting dalam organisasi modern untuk membantu proses pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi, dan mempermudah pengelolaan data. Dengan sistem informasi manajemen, organisasi dapat bekerja lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi. Sebaliknya, tanpa sistem informasi manajemen, organisasi akan mengalami keterlambatan informasi, kesalahan data, dan penurunan kinerja. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.